Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Maulana Putra dengan NPM 07230. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang soal praktikum di pertemuan ketiga, praktikum sistem operasi. Jadi pada soal praktikum, soal yang nomor 1, sebutkan dan jelaskan kelebihan dan kekurangan multithreading. Kelebihan dan kekurangan multithreading. Untuk yang pertama, kelebihan dahulu. Kelebihannya itu responsif. Maksudnya responsif ini apabila interaktif menjadi tetap responsif sebagian, meskipun program sedang diblok atau melakukan operasi lainnya. Yang kedua, berbagi sumber daya mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Yang ketiga, ekonomis pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori. Yang keempat, utilisasi arsitektur multiprosesor sangat meningkat arsitektur di multiprosesor, yang dimana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Itu tadi kelebihannya. Untuk kekurangannya, yaitu multithread bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware resource, misalnya yaitu cache memory. Nah, itu yang kekurangan yang kedua, eksekusi time atau waktu proses dari sebuah single thread tidak dapat diimprove, tapi bisa diturunkan. Kekurangannya ketiga, harus ada dukungan dari hardware atau software untuk melakukan multithreading. Nah, itu untuk yang kedua, jelaskan bagaimana cara kerja dari Windows Service. Cara kerja dari Windows Service itu Windows Service itu dibuat dengan menggunakan alat bantu pemrograman, misalnya Microsoft Visual Studio dan lainnya. Di program itu menggunakan bahasa C atau C++. Meski beberapa Windows Service yang modern telah diprogram dengan menggunakan bahasa pemrograman .NET. Setelah itu, Windows menyediakan sebuah antarmuka pemrograman aplikasi untuk Windows Service yang disebut dengan Service Control Manager, yang mengatur bagaimana Windows Service dimulai dan dimatikan. Setelah itu, di dalam salah satu atau beberapa panggilan antarmuka pemrograman lainnya, nama layanan dan atribut seperti halnya juga diatur oleh Service Control Manager. Dalam Windows Vista, para pengguna juga dapat memanipulasi Windows dengan menggunakan sebuah antarmuka lebih sederhana, yakni dengan menggunakan Microsoft Konfigurasi Editor atau MS-config. Yang ketiga, berikan contoh aplikasi yang menggunakan Windows Service secara default. Untuk aplikasi Windows Service secara default itu ada 4, yaitu Windows Remote Desktop, Remote Utilities, My Admin, dan TeamViewer. Setelah itu lanjut ke nomor 4, buatlah program single threading dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan
menjelaskan alur program tersebut. Pada pemrograman di single threading, saya menggunakan ini, yaitu kita buat main class-nya, kemudian masukkan integer jumlah ini untuk mengatur berapa jumlah yang nanti outputnya akan dipanggil. Setelah itu buat try for untuk perulangan. Setelah itu kita run. Nah, maka single threadingnya seperti ini. Jadi jika kita menjalankan program tersebut akan melooping dan mengeluarkan output sebanyak 5 kali. Program akan mengeluarkan output 1 kali per detiknya. Itu yang membedakan program yang menggunakan thread dan yang tidak menggunakan thread. Jika kita tidak menggunakan thread atau hanya for loop, maka program akan mengeluarkan semua output tersebut sekaligus. Sleep 1000 ini maksudnya adalah waktu pending selama 1000 milisecond per 1 detik. Di try dan catch itu digunakan untuk menangkap jenis error agar program tidak crash saat error. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.